Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini terlihat lawan debat Juma malah lebih paham Al-Quran daripada Juma. Kita bisa lihat dari pemaparan mereka tentang apa yang mereka jelaskan di video berikut. Mari kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini Al-Quran saya bawa tadi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Oke, Bro Justin. Isa mengatakan tidak. Kalian mengatakan yes. Jadi saya ingin menanyakan beberapa ayat ya yang memang terkesan menduetkan Allah dengan Rasulnya. Padahal Muhammad ini kan hanyalah utusan. Yang terpenting adalah apa yang dibawa oleh utusan ini, yaitu Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah katanya. Tetapi banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menduetkan Allah dengan Rasulnya dalam hal apa? Ketaatan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Kalau cuma utusan, kenapa harus ditaati seperti itu? Bahkan menjadi seorang Islam itu harus bersyahadat. Bahkan bersyahadat itu sah jika melibatkan nama manusia Muhammad. Lalu di mana tauhidnya? Kalau keselamatan itu pun ditentukan oleh manusia biasa. Jadi Tritunggal itu adalah monoteisme. Tritunggal itu tauhid. Ya, kata tauhid sendiri juga tidak ada dalam Al-Quran. Kalau mau dipersoalkan mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab, ya mana juga ada kata tauhid dalam Al-Quran. Betul? Satu ajaran dong. Kamu ini gimana toh? Oke, sekarang begini bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya, itu di mana di Quran itu mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol atau apa, kan bingung. Dan kamu juga harus kencing sambil duduk, bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum banyak orang muslim kencing sambil berdiri. Nah berarti itu cebok sampai batu. Berarti kamu kencing kalau kamu sunnah gitu loh. Mana dasar ayat Qurannya terkait kencing juga harus diatur, bro. Dan saya yakin kalau kamu kencing juga berdiri bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri, kencing jongkok. Nah, cebok sampai batu saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan di mana? Oh iya. Seperti si teman-teman ini masalahnya kamu salah menafsirkan. Udah. Kamu bukan orang Kristen. Bentar. Tadi kan Bro Juma itu kan banyak memelintir ayat-ayat dan kita menjawab wajah lebih. Melintir itu data di kitab saudara, justru kalian yang mau melintir data-data di kitab Anda sendiri. Ya coba bahas ayat per ayat, berani nggak? Kamu jangan comot-comot sana dong. Ajak kami lari-lari, kami juga bisa comot-comot sana. Tapi kamu nggak boleh seperti itu, Bang. Iya dong, kok nggak usah ketakutan lah. Konsekuensinya hidup sesama dengan Suma memang harus kayak begitu. Gini, kenapa saya mute? Karena suaramu kencang banget. Kalau kamu tidak kuat, inkarnasi jadi toke. Jangan berhadapan dengan manusia Suma. Gitu loh. Pak Suma sama. Loh, ini kenapa ketakutan? Kenapa saya di mute? Kenapa saya tidak dikasih kesempatan? Kamu beli mic itu yang sedikit mahal. Ini pecah kayak ember pecah, bro. Enggak, aku usah nyari yang pribadi kalau nggak kuat. Panggil yang lebih kuat gitu loh. Kamu beli mic itu, kamu kan dapat uang banyak nih, beli mic yang sedikit. Enggak usah nyerang kayak gitulah. Yaudah, giliran saya ya. Enggak, kamu jangan terlalu dekat ngomongnya, kecilkan dikit agak jauh. Nanti banyak ludah itu di micmu. Sekarang masih mau bahas Enggak ada lagi yang bisa kau serang, Justin. Loh. Sampai segitunya juga kau serang, kawan. Aduh. Ayo kita bahas. Saya menunggu. Ini giliran saya tuh, yuk. Kalian kan berdua sudah. Saya kapan? Bukan. Iman Kristennya sudah dijelaskan kok. Banyak sekali ayat kamu sodorkan. Saya lebih tahu dari kalian. Ngerti? Di awal kan saya sudah katakan kalian hanya berdasarkan iman. Saya berdasarkan akal. Tidak ada itu yang begitu, tidak ada akal begitu. Bentar ya. Lebih keras bilang. Karena kalian punya Roh Kudus gitu. Tenang dulu, tenang. Enak aja. Bukan. Jadi giliran saya dong. Bukan. Nangis. Bukan. Sekarang gini ya. Jadi kita kan udah bahas Alkitab ini lebih 2 jam ini ya. Berkenan nggak kalau sekarang waktunya kita bahas Quran dengan Islam? Mana berani dia? Giliran saya dulu dong. Kita balik dulu, Ben. Saya dulu dong. Sekali ini. Sekali ini dong saya. Bukan. Ini mohon. Akbar siapa? Ajaran kasih kayak begini. Mantap. Sekarang waktunya kita bahas Islam. Ini Al-Quran saya bawa tadi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam
Sekarang Anta qulta linnas. Oke, silakan. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Oke, Bro Justin. Isa mengatakan tidak. Kalian mengatakan yes. Jadi ini Zuma ini pakai model sengaja dikeraskan mic-nya supaya suara kita tenggelam. Itu seperti yang ajarannya Korea. Sekarang saya minta Bro Juma itu silakan. Memang Bang Zuma memang itu susah untuk kalian. Oke, silakan Bro Justin mulai pertanyaan. Kita berikan dia kesempatan jawab sesuai dengan ajaran dari Quran sendiri. Ya. Oke ya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa ayat ya yang memang terkesan menduetkan Allah dengan Rasulnya. Padahal Muhammad ini kan hanyalah utusan. Yang terpenting adalah apa yang dibawa oleh utusan ini, yaitu Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah katanya. Tetapi banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menduetkan Allah dengan Rasulnya dalam hal apa? Ketaatan. Nah ini yang terjadi permasalahan. Kalau cuma utusan, kenapa harus ditaati seperti itu? Bahkan menjadi seorang Islam itu harus bersyahadat. Bahkan bersyahadat itu sah jika melibatkan nama manusia Muhammad. Lalu di mana tauhidnya? Kalau keselamatan itu pun ditentukan oleh manusia biasa. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu manusia luar biasa, tunjukkan keluarbiasaannya. Mengapa seorang utusan harus memiliki keluarbiasaan seperti itu? Saya bisa berikan datanya, tetapi saya tidak mau murahan mengobrol data. Tapi ketika kamu minta data, akan saya berikan data-data ayat di Quran. Mengapa kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad mendapat posisi yang setinggi sama tingginya dengan Allah? Ya, bahkan memberi hormat kepada Muhammad itu juga memberi hormat kepada Allah. Mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bahkan di dalam sholawat di surah 2 ayat 97 juga harus memohon. Dan itu mendapat pahala ketika memohon keselamatan Muhammad dan saudara-saudaranya, keluarganya. Hal-hal seperti ini yang kami pertanyaan, di mana ketauhidannya? Bahkan barang rampasan yang dirampas Muhammad itu pun adalah rampasan Allah. Mematuhi Muhammad, mematuhi Allah di surah 4 ayat 80. Silakan. Oke, silakan Bro Juma jelaskan apa yang ditanya. Oke ya. Jadi gini, saudara-saudara. Pertanyaan Anda ini memang harus harus dilandaskan terhadap kesadaran. Pertama, Anda itu tidak memahami Al-Qur'an. Itu dulu. Kedua, Anda tidak memahami konsep tauhid. Yang Anda tahu adalah trinitas. Nah, sekarang saya jawab, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tidak titik sampai di situ. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi kalau ketaatan kepada Rasul Anda anggap itu setara dengan ketaatan kepada Allah dalam arti kata otoritas, Anda keliru. Jadi gini, ketika taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, semakin orang taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka buah daripada ketaatannya itu adalah semakin orang itu menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemudian ketaatan umat Islam terhadap Rasulullah menyebabkan umat Islam itu jatuh kepada poin dia menuhankan Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah mengajarkan sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, jangan engkau duakan dengan apapun, sembahlah Allah. Itu perintahnya. Jadi ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar kami mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar pula kami kepada poin di mana kami mendudukkan beliau sebagai utusan Allah. Ya, dia adalah Rasulullah wa khataban nabiyyin. Jadi, ketaatan ini berimbang. Ketika kami taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka ketaatan kami ini dua arah. Taat kepada Tuhan, taat kepada utusan Tuhan. Itu, jadi nggak bisa dipisahkan. Karena yang mengajarkan kami bertuhan kepada Allah adalah Rasulullah. Yang mengajarkan kemudian kami menjadikan beliau adalah Rasul adalah Allah melalui Al-Quran. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan Anda mengatakan sama seperti di dalam kitab saudara, bahwasanya taat kepada Yesus adalah Al-Quran dulu, gitu. Al-Quran dulu bro, jangan gatal situ. Al-Quran dulu silakan. Jangan panik, santai, relax. Enggak, saya mengingatkan masalahnya saya ini dosen dua agama besar. Jadi kalau ada sedikit itu penjabaran, maklumi aja, gitu ya. Gini. Kamu kayak enggak mengenal saya aja. Ada dosen yang keras suaranya, bro. Dosen itu selalu mengerti kalau dikasih tahu. Coba semua. Kalau enggak dong. Oke, gitu. Pantasan kalian itu seperti ya. Sabar dulu, saya belum. Saya bukan membahas otoritas. Kenapa kau bawa ulil amri? Ini bukan konteksnya pemerintahan. Saya belum kalau kau tadi sebentar, ya supaya kamu dapat poinnya. Kamu tidak begini, bro. Ini masalah ketaatan kepada manusia, bukan perintahnya.
Tapi kenapa kau belokkan kepada perintahnya, perintah Muhammad? Kalau ada perintah Muhammad berarti ada dua perintah. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Kemudian minum juga harus duduk, harus ini, harus itu. Di mana Quran mengatur itu? Kemudian apa lagi ya? Cebok harus pakai batu misalnya. Kemudian apa lagi yang dijelaskan di hadis? Lalu di mana kegagahan Quran kalau harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh hadis Muhammad? Kenapa Quran sebagai hadis Allah kira seperti itu tidak bisa berdiri sendiri, tertutupi oleh hadis Muhammad? Sampai urusan hal-hal yang seperti bersin itu adalah keluar kucing, tidak sholat itu dikecingi jin, apapun itu bukan Quran. Yang kami pertanyakan itu, mengapa terlalu berlebihan? Ada 6.600 ayat Quran, mungkin ada kurang lebih karena saya dengar juga ada yang dimakan rayap atau kambing, tetapi harus dijelaskan oleh ratusan ribu hadis, dan di dalamnya memuat sekian kata, artinya ada jutaan kata, menerangkan sekian belas ribu kata. Lalu di mana ketauhidan dari firman Allah itu, yaitu Quran, yang harus dijelaskan oleh perintah-perintah Muhammad? Seperti analogi saya tadi, kamu hanya punya satu istri misalnya, tetapi kamu memperlakukan wanita lain seperti istrimu, kamu tidak mengatakan dia istri. Demikian juga hal ini, kalau memang berpusat kepada Allah dan Qur'annya sebagai petunjuk bagi selamat umat manusia, kenapa harus dijelaskan seperti itu? Ini yang menjadi persoalan. Di mana ketauhidannya? Kalau harus disandingkan Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh. Israel, bangsa Israel, ya, ketika menganut monoteisme ketat, Musa pun tidak mencantumkan namanya di dalam syahadat Israel. Pengakuan Israel, pengakuan iman, Shema Israel. Tidak ada kata Musa, kurang besar apa Musa? Di dalam pengakuan iman gereja, butir pertama bicara tentang Allah yang esa. Butir kedua bicara tentang anak tunggal atau firman yang tunggal itu yang nusul menjadi manusia, bukan nusul menjadi buku. Jadi syahadat kami kepada Yesus ada dasarnya karena dia bukan manusia biasa. Yang saya dengar bahwa Muhammad itulah hanya utusan, cuma amat, cuma utusan. Ya, kalau kau pesan nasi goreng, yang kau makan nasi gorengnya bukan kurirnya. Kenapa kalian tidak bersyarat kepada Quran dan Allah? Sehingga mencantumkan nama manusia biasa, ya, yang bahkan katanya belum jelas selamat dan harus didoakan. Kenapa di dalam pengakuan iman kalian di surah Al-Fat ayat 13 dan 17 tidak beriman kepada Muhammad dan Allah dan Rasulnya, hukumannya neraka. Taat kepada Allah dan Rasulnya mendapat surga. Ini yang kami pertanyakan, di mana ketebalan dari ketauhidan kalian? Seberapa tebal? Ya, tidak menyembah Muhammad, tetapi yang kalian lakukan lebih daripada itu. Silakan dijawab. Oke, silakan. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Jadi gini, ketika saudara taat kepada kedua orang tua, saya mengharap Anda itu tidak memahami bahwa Anda sedang menyembah orang tua. Ya. Jadi gini penjabarannya, saudara-saudara Kristenku yang membaca kitabku pun tidak mampu. Gini, ketika ada perintah di dalam Al-Quran, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada yang gaib dan yang melaksanakan sholat. Lalu kemudian di dalam Al-Quran tidak diuraikan seperti apa pelaksanaan sholat itu. Sehingga harus ada pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut dengan Rasul, Nabiullah. Maka sebagai Nabi dia memberikan contoh. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku ini sholat. Ketika ada perintah sholat, cara-caranya diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kami mengikut kepada dia. Maka esensi ketaatan itu adalah apa? Menyembah hanya kepada Allah. Sholatnya diajarkan caranya oleh Rasulullah. Penyembahan daripada sholat itu merujuk hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang saudara harus pahami. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang diperintahkan oleh Allah untuk membimbing seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Beliau adalah sungguh benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dia yang diberi amanah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dia yang diberi petunjuk untuk mengarahkan manusia berdasarkan Al-Quran. Karena itulah kemudian dia mengurainya. Ada ayat suci yang menuntun beliau. Lalu kemudian tadi Anda membawa surah Al-Fat ayat 13. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Jelas sekali di sini. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah sebagai apa? Sebagai Khalik, Tuhan pencipta langit dan bumi. Beriman kepada Rasulnya sebagai apa? Sebagai utusannya. Nah, Yesus juga begitu, harus diimani sebagai utusan. Jangan kitab dulu dong, fair. Loh, tadi kamu tadi menjelaskan kau bawa Yesus.
ya harus saya tanggapi juga dong. Ini gimana sih lu? Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengakui dirinya sebagai utusan. Muncul penyusup menganggapnya dia adalah Tuhan. Nah, ini kekeliruan saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan saja. Nggak boleh lebih, Muhammad kawan-kawan. Muhammad Yes. utusan bukan? Yes. Kenapa ada perintah dari utusan? Contohnya begini bro, di mana di Quran, kenapa cebok harus pakai batu? Di mana kenapa Muhammad bisa menerjemahkan ayat Al-Quran sehingga urusan cebok pun harus diatur oleh Muhammad? Nah, itu dia. Itu yang pertanyaannya. Makanya dikatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Beliau yang kemudian mengajarkan manusia kepada seluruh, membimbing manusia kepada seluruh jalan. Katanya dasarnya Quran. Di mana di Quran itu ada hal-hal seperti itu, cebok pakai batu kemudian dijelaskan oleh Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Surat Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu apa? Ayat 31 tidak ada bahas masalah kebersihan kok. Lah, dia harus ikutin. Ini perintahnya. Ikutilah aku. Oke? Ikuti mana? Ikuti aku mana? Aku itu Muhammad atau Allah? Ini firman Allah atau firman Muhammad? Astagfirullah. Mana? Saya baca Ali Imran 31 tidak ada mengatakan ikutilah aku mana? Ini fattabi'uni, makanya jangan jadi umat terjemah. Mana sih lu? Kamu juga tidak bisa bahasa Arab, kamu kan cuma bisa baca. Ini fattabi'uni. Ayat berapa? Surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 31 beredar. Oke, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Berarti mencintai Allah itu salah satunya cebok pakai batu. Loh, itu saya maksud apa hubungannya mencintai Allah dengan perintah hadis Muhammad? Urusan cebok pun harus diatur. Iya. Itu Ya, yang itu jadi dia. masalah. Itu dia makanya. Aku Jangankan. Itu Allah. Jangan dulu. Ini loh bro, cuma poin saya tidak suka berpolemik. Kenapa hadis ratusan ribu, bahkan ada yang sahih dan dhaif, tidak tahu siapa yang harus menentukan itu, harus menerangkan di 6.000 ayat. Apakah ini tidak menutup kebenaran di Quran? Kenapa Quran tidak bisa berdiri sendiri? Kau pun tidak, saya yakin, tidak hafal Quran. Bagaimana kau bisa dalam hidupmu kau menghafalkan hadis sebagai panduan hidupmu? Misalnya kau keluar rumah, benar nggak nih saya harus pakai kaki kanan dulu? Yang kami contohi siapa? Hadis Yang kami contohi Muhammad. yang kami iya, karena memang kami disuruh untuk mengikuti dia. Lah, oke, kalau Gitu begini, loh. kalau keselamatanmu tergantung mengikuti Muhammad, konsekuensinya kamu harus menghafalkan seluruh hadis, betul? Kenapa harus mengikuti semua hadis? Loh, kalau kamu tidak mengikuti hadis, kamu tidak mengikuti Muhammad, karena di sini tidak dikatakan ikutilah seperempat hadisku. Oh iya, memang Ikuti kami memang harus mengikuti instruksi beliau yang mengajarkan kepada kami. Makanya kami harus mencontoh kepada beliau. Loh, berarti kamu kemana-mana bawa buku hadis kalau kamu tidak hafal. Kamu mau makan, kamu mau minum, bawa hadis. Lo ketawa kau. Udah. Jadi kami umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah tentang syariat, tentang ilmu fikih yang memang di dalam agama Anda tidak ada. Di agama Anda tidak ada fikih. Nggak usah bawa kami dulu. Kamu Ya, hafal memang tidak nggak semua ada. fikih? Ya kamu hafal tidak semua Saya aturan? tidak hafal. Kalau tidak hafal nggak usah ngomong. Artinya Berarti- kamu bukan pengikut Muhammad. Gimana Oh, sih? memang ada perintahnya untuk dihafal. Loh, harus diikuti kan di sini harus 100%, bro. Kamu berani mengatakan mengikuti 10%? Kami berusaha untuk mengikuti sebisa Kau kami. berusaha. Oh iya Nggak dong. ada kata sebisa, nggak ada kata Oh, sebisa, nggak bro. bisa, nggak boleh. Kamu tafsir, dong, kamu tafsir. Kami umat Islam Kamu. itu diperintahkan untuk mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Iya, Wasallam. mana perintah sebisanya mana? Mana perintah sebisanya? Sebisanya ikutilah Muhammad mana? Ya, memang harus perintahnya ikut kepada beliau. Ya kan tidak sebisanya, Memang perintahnya. 100%. Sebisanya kami semampu kami. Kami harus berusaha untuk mengikuti beliau. Mana Ayo. dalilnya harus semampu kamu? Mana ayo? Mana Bukan dalilnya? masalah mana dalilnya, bukan masalah mana dalilnya. Ini perintahnya jelas untuk mengikuti beliau. Ya kan? Iya, tapi tidak ada sebisanya di situ. Harus ikuti 100% berarti dong. Apanya? Oh, enggak ada juga enggak ada juga. Tidak ada juga Berarti ambigu. perintahnya. Berarti ambigu multi tafsir dong. Bukan. Nah, bingung kau, bingung. Enggak dong, Bukan. enggak dong. Loh, yang benar yang mana? Sebisanya atau harus semuanya? Perintahnya itu kemudian jelas mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kamu tadi menambahkan sebisanya, mencret kamu. Enggak dong. Makanya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran kalau mau membahas Al-Quran. Dia mana dalilnya dari tadi? Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Surah berapa? Surah berapa? Jangan lari, Surah berapa? Macam tahu aja Quran. Ya mana hafal juga kau. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat? Saya lupa Klik itu lah ayat di berapa. handphone. Ya sudah, kalau lupa nggak usah diomong-omong. Yang jelas
Yang jelas dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Iya, mana? Artinya kemana-mana kamu mengikuti Muhammad, kamu harus santai-santai habis. Dan saya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tafsir kamu. Saya pastikan La yukallifullah. Sebentar. Ayo. Tidak Allah bebankan, Allah tidak bebankan, tidak dibebani oleh Allah seseorang melainkan nafsan seseorang illa kecuali usaha dengan kesanggupannya. Sebentar ya. Tadi kan harus ikut hadis toh. Kenapa orang Muslim tidak ikut hadis Sahih Muslim nomor 241? Ya. Kali sahabat yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruh darinya. Kenapa tidak ikut hadis ini? dia. Sekarang nggak hafal hadis ini dia. Di dalam syahadat kami itu udah jelas, itu terangkum semua itu. Ketika kami mengimani Allah satu-satunya Tuhan, kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan, maka yang lainnya itu ngikut. Karena kami beriman karena kami diwajibkan beriman kepada nabi-nabi sebelum beliau. Tafsir itu tafsir. Enggak, itu rukun iman, arkanul iman. Ya, beriman kepada nabi-nabi. Oke, kawan-kawan. Jadi jelas ya. Hadis ini sudah dipotong. Coba jelaskan dulu. Ini. Nah, kamu bingung kan? Apanya yang dipotong hadis itu? Apanya yang dipotong? Kami beriman kepada Nabi Isa. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh Maryam. Apanya yang dipotong? Islam kami tidak sempurna tanpa mengikuti iman kami terhadap hal tersebut. Gitu loh. Ini lihat kalimat syahadat. Ini pernyataan. Rasul telah bersabda, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu dan bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maria, diletakkan bukan diciptakan ya, dan ruh darinya. Pertanyaannya, apa masalahnya? Bingung dia. Apa masalahnya? kenapa saya Muslim sampai Nabi Muhammad? Siapa yang menyuruh kalian seperti itu? Kan ada yang dikatakan syahadatain, persaksian terhadap dua. Oke? Loh, berarti ini hadis ini nggak sah ini? Iya, sah. Silakan aja Anda mau bersyahadat dengan itu, silakan aja. Tetapi keislaman itu bertumpu kepada syahadatain. Tain itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Oke, sekarang saya bertanya, mana bisa dibanding Muhammad dari etika dan moral, dari siapa lebih tinggi coba? Nabi Isa atau Muhammad? Siapa lebih tinggi? Iya, baik. Siapa lebih banyak dibicarakan di dalam Quran? Nabi Isa atau Muhammad? Nabi Muhammad itu hanya 4, Isa itu bisa sampai 100. Enggak, Isa 25 kali. Tidak berdosa. Isa itu membuat mujizat. Isa itu udah keok kayaknya ini, ya. Isa itu diangkat hidup-hidup ke langit, Muhammad masih di kuburan mati. Datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Muhammad terkemuka di mana? Coba kasih data dong. Kan tadi kau kan tunduk sama ajaranmu. Di mana ketundukanmu? Sedangkan hadis aja ini, hadis tentang syahadat udah kau potong-potong. Sejauh mana ketundukanmu? Kenapa kau potong? Apa hakmu kok melawan Muhammad? Bukankah Muhammad tadi katakan ikut Muhammad? Coba ini nih. Hadis Sahih Muslim nomor 41, hadis Sahih Bukhari nomor 3180, hadis Sunan Abu Daud nomor 441, Sunan Abu Daud 128, Sunan Abu Daud 1288, Musnad Ahmad 14836, 21619, 21620, 22444, 22465, 22480. Siapa Juma yang bisa memotong ini dan siapa yang lebih tinggi jabatannya daripada Muhammad sehingga hadis ini dipotong? Silakan dijawab. Maksudnya gimana? Dipotong gimana? Ya ini baca dong hadisnya, baca. Loh, kami menggunakan syahadatain. Memang itu syahadatain. Berarti ada dua syahadat yang sah dong. Syahadat kok ada dua. Itu persaksian. Ya, itu persaksian bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Dia dilahirkan oleh ibunya Maryam. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Terus apa? Emang Islam menolak itu? Islam tidak menolak itu. Islam nggak pernah menolak itu. Oke. Islam tidak menolak itu. Tanya umat Islam, apakah Nabi Isa itu Rasulullah? Yes. Apakah Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa? Yes.
Apakah Nabi Isa dikuatkan dengan Roh Kudus? Yes. Nggak ada yang menolak itu. Tidak ada dikuatkan di sini. Dan bahwa Isa bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hamba dan kalimat Allah yang dia lepaskan pada Maryam dan ruh darinya. Iya, memang betul. Apa yang salah? Umat Islam mana yang kemudian membantai itu? Kenapa kalian potong ini sebagai orang Muslim? Pertanyaan saya. Kok dipotong? Bentar. Kok Siapa dipotong? yang menyuruh hadis ini dipotong? Siapa? Siapa yang potong hadisnya? Loh, Siapa yang potong hadisnya? Enggak ada yang potong hadis. Loh, Yang kami iman, dengar. Yang kami syahadatain itu adalah persaksian tentang Rasulullah dan persaksian tentang Allah. Bukan persaksian tentang Isa seorang nabi, Maryam ibu nabi, Roh Kudus atau roh yang diberikan kepadanya atau tiupan dari Roh Kudus. Kami tidak kemudian mempersaksikan itu dalam keislaman kami. Oke, lanjut Bro Justin, sudah cukup. Iya, jadi gini ya, kalau dia ingin mengatakan bahwa ada dua versi hadis, versi syahadat, itu saya baru itu kata kalian. Ini ketika kami bersyahadat tauhid hanya kepada Allah, bersyahadat Rasul hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya itu disebut syahadatain. Terus Nanti gimana? Apa? Tidak digunakan. Loh, itu bukan syahadatain kawan-kawan, itu persaksian. Syahadat itu persaksian bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Gimana sih? Maryam itu ibu dari Nabi Isa. Iya, lihat ini, baca ya. Iya, gimana ini? Anda mau mengajari saya gimana sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadatain, ini persaksian keislaman umat Islam. Yang Anda sebutkan itu persaksian tentang Allah, Rasulullah, Nabi Isa dan juga ibunya beserta Rohul Kudus. Apa masalahnya? berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oke. Maksudnya? Berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oh enggak, Islam itu sudah ada dari sejak Adam alaihissalam. Islam itu sudah ada. Artinya kamu kan nggak boleh membeda-bedakan. Ada kok hadisnya nggak boleh membeda-bedakan utusan kok di Sahih Bukhari kok. Kenapa kamu membedakan? Nah, karena Masalahnya Islam itu. itu, dengar, karena Islam itu terkait dengan Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Musa yang berbeda. membawa. Loh, berarti Bukan kan Musa yang membawa, bukan Iya, Yesus kitab yang membawa, kan gitu. Berarti syahadat kepada Quran dong. Gue syahadat kepada Quran. Tuyul, Kalau bukan Islam itu tahayul. Islam itu identik dengan Quran dan urusan itu semuanya sama derajatnya. Seharusnya kau bersyahadat kepada Allah dan Oh, Islam enggak kepada Allah dan dong. Quran. Kenapa kami harus bersyahadat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Agar tidak dituhankan layaknya Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia aja dituhankan. Padahal ajarannya nggak ada yang istimewa. Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran itu coba Anda urai dengan sains. Oh, luar biasa, bos. Jangan ke Yesus dulu, bro. Kamu fokusnya gini, bro. kok takut sekali Kenapa? kamu? Nih, syahadatan itu kan ini saya juga searching ya, googling ya. Syahadatan itu kan menjelaskan tentang Allah dengan Rasulnya itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Islam karena Islam juga sebelum Muhammad sudah ada. Tetapi Oh, kalau ada dong. yang kamu maksudkan, loh, Islam itu sebenarnya di zaman Muhammad atau sebelumnya rasul-rasul yang lain juga Jadi membawa Islam. kaidah tentang tauhid itu sudah diajarkan dari sejak Adam alaihissalam. Itulah Islam, Bukan fondasinya. tauhid. Loh, Nah, Islam tauhid itu Muhammad apa sih? Islam. Islam Islam itu Muhammad tauhid. apa? Ya, Tauhid pokoknya itu Islam Islam, Muhammad jalan apa? lurus itu shalom. Oke? Itu Islam. Itu sudah diajarkan. Islam ini Justru dimaksud agama atau apa? Islam itu adalah kaidah-kaidah pokok di dalam tauhid penyembahan terhadap Tuhan pencipta dan bumi. Itulah Islam Islam. bukan agama. Nah, Islam itu agama. Islam itu ajaran. Islam itu Oke. dinul. Namanya Oke, dinul berarti- itu adalah jalan menuju kepada Allah. Itulah Islam. Islamnya Muhammad beda tidak dengan Islamnya Adam dan seterusnya. Oh enggak beda. Nggak beda Iya, sama. cuman syariatnya yang belum sama, yang enggak sama. Bukan masalah Ngerti. syariat, ini bicara keislaman yang katanya mengajarkan Allah yang esa. Iya. Tetapi kenapa menjadi seorang Islam itu hanya menggunakan dua kalimat syahadat yang kalimat kedua itu adalah nama Muhammad, tidak semua nama Rasul. Nah, karena itulah kemudian kami beriman kepada Rasul. Itu, ya. Jadi iman di dalam Islam itu adalah beriman kepada para Rasul, iman kepada para Nabi. Tapi yang membawa kesempurnaan dinul Islam adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan dia bukan Tuhan. Arti beriman itu apa, Bro Jum? Arti beriman apa sih? Beriman itu percaya, yakin dengan sepenuh hati. Tapi orang Muslim juga disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Beriman Betul. Betul. Nah, berimannya kok berbeda ya? Nah, beriman kami percaya bahwa dulu Allah pernah mewahyukan kitab Taurat dan juga Injil. Loh, beriman kepada Muhammad juga dulu kok. Gimana? Kan Muhammad itu kan dulu kan. Rasulullah Muhammad SAW itu Rasul. Jangan samakan Torah. Kalau Torah itu sudah mengalami dirubah, dipelintir, disembunyikan. Rasulullah tidak pernah dirubah, Rasulullah tidak pernah disembunyikan. Beda antara kitab dengan manusia, Rasul beda. Karena kitabnya Bro Juma itu kan baru dikanonisasi 1924. Beriman kepada Muhammad harusnya sama dengan beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Kok bisa berubah?
Kalau Muhammad menaati Muhammad, tiba-tiba beriman kepada Taurat dan Injil, kok hanya mengakui itu pernah ada? Gimana Ya, sih itu? jelas dong. Itu pernah ada diwahyukan kepada bangsa Israel melalui perantaraan tangan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Datang kepada kaumnya yang tegar tengkok. Oke? Oke, mantap. Jadi tidak ada hubungannya beriman kepada Rasulullah. Rasulullah itu justru yang datang kemudian diutus membawa keterangan tentang kitab-kitab sebelumnya. Oke, Contoh, sekarang begini, kalau saya kasih- selamat bisa tidak bersyahadat hanya kepada Allah kalau memang tauhid. Ya, kami bersyahadat Quran. hanya kepada Allah dalam arti kata pengakuan otoritas tertinggi adalah Allah. Oke? Loh, ini menentukan keselamatan ini. Kamu jadi untuk selamat harus menjadi Islam. Ya, Menjadi Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. yes. Kalau tanpa 2 kalimat tersebut maka tidak menjadi Islam dan otomatis tidak selamat. Berarti Yes. keselamatan ditentukan oleh Muhammad, betul? Bukan ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajaran yang kemudian dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada seluruh manusia, wahai Muhammad, jika engkau ingin dicintai oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, maka ikutlah kepada aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Udah Loh, berarti selesai. syahadatnya harusnya ditambahkan kepada Muhammad dan ajarannya. Oh, sih? Kok mendesah? Oh, teriak? Jadi orang kalau sudah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti beriman kepada ajarannya. Loh, itu kan kesimpulanmu. Kalimatnya tidak mengatakan begitu. Jangan Ya dirubah. udah, ya itu pemahaman saya dan saya tidak mau ikuti kemauanmu karena kamu mana manusia dasar- kau Tuhan kan gitu. Mana dasar Quran mengatakan bahwa syahadat itu harus dikurangi seperti itu? Loh, mana juga pengakuan Al-Quran syahadatnya harus seperti yang kamu mau. Loh, berarti ambigu dong. Kamu Loh, kok ambigu? menambahkan sesuai Ini pemahamanmu. Justru kamu yang menginginkan menyesatkan kami dengan dalilmu yang buta-buta itu. Kami ada dalil. Buta. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dalil yang jadi pegangan. Lah kamu mana dalilnya? Surah berapa? Surah berapa? Ali Kamu dari Imran tadi ayat surah 31. Ali Imran Tuyul. ayat 31. Yoi. Oke ya. Oke, Ali Imran ayat 31. Kita lihat. Katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya Muhammad, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, berarti kamu artikan ini mengikuti Muhammad, mengikuti ajarannya. Yes. Oke, berarti kamu harus mengikuti semua ajaran Muhammad dengan sempurna supaya keselamatanmu sempurna, betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi kan sudah kuajarkan samamu. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Lupa saya ayatnya. Yang pada intinya la yukallifu, tidak dibebani atau tidak membebani oleh Allah seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut. Enggak ada Gitu. itu, enggak ada itu. Itu tambahan. Soalnya kamu enggak La baca ayat, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana sih? Ini Mana Al-Quran. ada? Saya lagi baca Al-Baqarah. Ini Al-Quran kawan, bukan Bible. Kalau di Bible ya mungkin terjemahan demi terjemahan rubah. Kalau ini Al-Quran nggak bisa. Iya, Al-Baqarah. Saya akan ditegur oleh para ulama, ditegur oleh guru-guru saya kalau saya keliru. Nggak boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke, saya terima itu dulu. Berarti ada dua ajaran, yaitu ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Gimana? Berarti ada dua ajaran yang kamu ikuti, ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Satu ajaran dong. Kamu ini gimana toh? Oke, Satu sekarang ajaran. begini bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya, itu di mana di Quran tuh mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol atau apa, kan bingung. Dan kamu juga harus kencing sambil duduk bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum banyak orang Muslim kencing sambil berdiri. Nah, berarti Apalagi cebok sampai batu. Nah iya cebok. Berarti kamu kencing kalau kamu sunnah gitu loh. Loh, mana dasar ayat Qur'annya terkait kencing juga harus diatur, Bro. Dan saya yakin kalau kamu kencing juga berdiri bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri, kencing jongkok. Nah, cebok sampai batu saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan di mana dasar Qur'an seperti itu. Memang begitu kalau orang manusia terjemah yang kayak begitu nggak ngerti asbabul wurud hadisnya apa. Padahal Al-Qur'an sudah mengatakan wahudaw wa busyra lil mu'minin. Rasulullah Muhammad SAW menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi dia memberikan petunjuk. Apa petunjuk yang diberikan ikutin.
Ini sudah legalitasnya ada, legitimasi dari Allah terhadap kenabian dan kerasulan beliau. Tidak sama seperti Paulus, tidak ada legalitas dari Yesus. Ada, secara Rasul bilang, tapi saya jelaskan. Ini begini. Sekarang bahas pernyataan Paulus sendiri yang dikisah pada Rasul itu. Bukan. Ananias juga bersaksi ketika surat itu ditulis, Ananias masih hidup. Bentar, Bu. Begini, kamu tadi belum bisa membuktikan, sebentar ya. Loh, kamu sekarang kamu hafal berapa hadis? Kamu hafal berapa hadis? Saya nggak hafal, biar satu pun enggak. Loh, bagaimana mungkin kamu mengikuti Muhammad kalau kamu tidak hafal hadis? Ya, karena itu sudah pengalaman dalam hidup kami untuk bersanad. Apa yang dilakukan ulama kami itu yang kami lakukan karena ilmunya bersanad. Loh, bukan ulama, Muhammad. Di sinilah bedanya Kristen dengan Islam. Islam itu ilmunya bersanad. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh tabiin sampai seterusnya. Makanya kalau ada umat Islam kayak Ibu Yuni yang tidak bersanad seperti itu, lihatlah bagaimana dia. Tidak ada kelompoknya. Kenapa? Karena dia belajar sendiri tanpa ulama. Berarti kalian itu ada 3 lapis ya. Allah, 4. Allah, Quran, Muhammad, hadis, dan satu lagi ulama. Lah kan tadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gimana sih sampean? Ada berapa ulama yang harus kamu ikuti? Ya, dengar. Sanad itu adalah mata rantai penyampaian pengajaran dari Rasulullah. Bukan itu pertanyaan saya. Ulama itu ada berapa? Ya, itu dia tadi. Itu tadi. Jadi berapa ulama yang bersanad yang kami temukan, kemudian itulah guru-guru kami. Nggak seperti Anda kan? Anda mau berguru kepada siapa? Pendeta. Pendeta belajar dari mana? Sementara Lukas yang menjadi ending tidak pernah belajar ke Yesus. Terputus dia. Nggak ke situ dulu, bro. Sabar. Kamu jelaskan. Oke. Sekarang di mana di Quran? Kalau memang ya ulama dan kitab tafsir atau kitab apanya itu juga berotoritas untuk menyelamatkan. Karena tadi lapis pertama adalah Allah dan Quran, lapis kedua adalah Muhammad dengan hadis, lapis ketiga adalah ulama. Nah, kamu juga belum mengatakan apakah ulama itu seluruhnya sama atau ada perbedaan di antara ulama, atau seperti apa sih kalian memanage mengaturnya sehingga seluruh umat muslim di dunia itu berpusat kepada keulamaan yang benar. Silakan dijawab. Apa tuh? Supaya nggak ambigu, Katanya sanad, iya dong, jelas segala macam. Ulamanya oke, sekarang berarti satu ulama yang diikuti. Semua ulama yang bersanad dari Rasulullah Muhammad SAW pasti satu ajaran, dari satu syariat, dari satu kaidah. Iya, tetapi kan beda. Kamu bisa berbeda dengan muslim yang lain yang mengatakan hadis ini sahih, yang lain doif. Enggak. Siapa yang mengatakan itu? Hadis itu posisi dia doif, pasti doif semua. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang menentukan doif? Cuman ada sebagian yang menggunakan yang doif itu, ada juga yang meninggalkan gitu. Ya ulama hadits lah. Ulama hadits. Ya siapa? Kok siapa pula? Ya ulama hadits. Ya siapa ulama? Kok jadi satu orang? Ulama hadits itu banyak. Ulama hadits itu banyak yang menentukan kemudian seperti Imam Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, banyak itu ulama hadits yang kemudian katakan ini sahih, ini dhaif. Oke? Justru di hadis-hadis yang kamu sebutkan itulah ditemukan ada yang dhaif dan yang macam-macam. Ini pernyataan dari gereja tentang hadits. Lalu dari mana? Bentar, pertanyaan dapat dari mana? Siapa yang menentukan hadis itu dhaif, palsu atau apa? Lah kan tadi sudah dikatakan ulama hadits. Siapa ulama hadis siapa itu? Yang mengontrol? Iya. Siapa yang menentukan ulama ini benar? Siapa coba? Jadi gini, di dalam pemahaman kami umat Islam itu ya, ini jauh beda dengan agama kalian ya. Memang tidak ada itu sanad. Yang ditanya itu bro, siapa ulama itu yang menentukan hadis itu palsu, dhaif, maudu, sahih? Kan saya katakan tadi ulama hadits. Siapa? Ya kan? Ulama hadits masa? Nggak tahu dia. Sahih apa yang biasa kalian baca? Ulama ini hadits ini apa yang kalian biasa baca? Ini ada di depan saya ada di sini. Ada hadis Sahih Bukhari. Nah, itu yang disebutkan. Gimana sih? Aduh. Justru yang ditanya di dalam hadis Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Ahmad, hadis Bukhari masih ada terdapat yang dhaif, ada yang palsu dan lain. Oh iya memang. Iya memang, karena mereka ini adalah ulama hadits ini, mereka inilah yang mengurai tentang sanad itu mata rantai. Contoh misalnya, apakah ada pemberitaan yang mengatasnamakan Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair ini dapat dari mana? Dia katakan dari Said bin Musayyab misalnya. Terus Urwah bin Zubair ini menjatuhkan ilmunya kepada siapa? Nabi Al-Madani. Lalu kepada siapa? Hasan Al-Basri. Sampai kepada perawi gitu loh. Runut dia, mereka bertemu
duduk berhadapan, lalu kemudian menyampaikan, setelah menyampaikan memiliki murid, menyampaikan lagi dan seterusnya. Kalau mata rantai penyampaian itu sampai kepada Rasulullah, satu, kalau dia adalah orang-orang saleh yang tidak punya cacat, maka sahih. Tapi kalau sampai, tapi ada di antaranya yang pernah dikatakan oleh orang-orang sezamannya pembohong, pendusta, atau dia cacat ingatan, maka dia lemah. Oke. Itu. Pertanyaan saya gini, bro. Itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu dulu tinggal di Arab atau di mana saja? Ya, di Arab bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih. Jawaban pertanyaan saya ini mungkin ini akan mengguncangkan Muslim. Ngantuk aku, Mas. Dengar dulu, diam dulu dong. Hadis tertentu. Diam dulu dong. Soalnya kalau muncul nanti di mute nggak enak. Hadis Bukhari itu hadis tertua, ditulis sekitar 280 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan dia seorang Uzbekistan. Dia tidak pernah ke tanah Arab. Dan dia ke Iran. Pertanyaan saya, bagaimana kesohihan dari hadis Sahih Bukhari? Sementara bro bilang tadi, sahabat Nabi Muhammad itu semua ada di Arab. Silakan. Iya. Jadi kalau dengar. Jadi Berikut adalah pendapat Bapak Bambang Nursena tentang Tritunggal dan Tauhid. Mari kita simak, semoga kita terberkati. Sering tidak disadari oleh kita bersama ketika kita bicara tentang Tritunggal, itu orang selalu mengatakan, mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Itu sering dipertanyakan, saya kira. Terus saya selalu mengatakan, teologi itu muncul setelah adanya iman. Perumusan teologis itu muncul setelah ada iman kita. Jadi iman kita kepada Yesus yang mengajarkan bahwa Allah itu sejak semula ada bersama-sama dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Secara eksplisit Yesus berkata pada saat amanat agung, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu dalam teks bahasa aslinya kata nama itu hanya tunggal. Bukan baptiskanlah mereka dalam nama-nama. Tetapi Yesus katakan baptiskanlah mereka dalam nama. Estu onomato patros. Kiu keto agiu pneumatos. Dalam nama tunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya dalam doa-doa, formulasi doa gereja kuno, itu selalu dipertegas bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang Maha Esa. Dalam bahasa Ibrani, Beshem Ha'ab, Wihaben, Wiruah HaKodes. Jadi dalam nama Bapa, Wihaben dan Putra, Wiruah HaKodes dan Roh Kudus, Ha Elohim Echad, yaitu Allah yang Esa. Kalau orang-orang Kristen yang berbahasa Arab di Lebanon, di Syria, di Mesir, Bismillah walibni warrohil kudus, lalu dipertegas al-ilahu wahid amin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang adalah Allah yang Esa. Jadi Tritunggal itu adalah monoteisme. Tritunggal itu tauhid. Jadi kalau dipertanyakan kapan kata Tritunggal mulai muncul, kita harus mengatakan memang sebutan Tritunggal itu baru muncul pada abad kedua, yaitu kira-kira tahun 180 Masehi. Diucapkan oleh seorang bapak gereja yang namanya Mar Theophilus al-Antaki. Theophilus dari Antioquia. Di situ dia mengatakan
triados, yaitu Tritunggal, itu adalah Hutheos, Kehologos auto, Keitosupias auto, yaitu Tritunggal yang adalah Allah, firman-Nya, dan kebijaksanaannya. Yang disebut kebijaksanaan itu adalah Roh Kudus-Nya. Jadi apakah ini mengurangi kebenaran ajaran tentang Allah Tritunggal? Karena judulnya baru ditemukan kira-kira 100 tahun lebih setelah pengajaran Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, agama apapun juga teologinya dinamakan setelah ajarannya, setelah imannya ada. Kata tauhid itu kalau di dalam bahasa Arab artinya ajaran tentang Allah yang esa. Dalam dunia Arab itu nggak hanya dipakai oleh orang Islam. Kalau Anda membaca kamus Ibrani Arab atau tauhid itu diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani ya sama, percaya kepada Allah yang esa. Emunot ha Elohim echad, keimanan kepada Allah yang esa. Makanya kalau syahadat Israel itu diawali dari kata Shema. Maka sampai hari ini karena Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel agar Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad itu ditempelkan di pintu-pintu rumah. Maka di setiap rumah orang Yahudi ada yang namanya mezuzah. Biasanya diawali dengan huruf sin. Dalamnya itu dicatat Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kemudian dibaca ayat selanjutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Itu namanya komitmen. Allah itu esa. Nah, esa itu adalah Echad, bahasa Arabnya akad. Makanya hari pertama namanya hari Ahad. Kemudian setelah zamannya Portugis masuk ke Indonesia, lalu disebut hari Minggu. Karena Domingo itu hari Tuhan. Karena hari pertama itu hari Tuhan. Seperti dalam kitab suci, mengenang tiap-tiap hari pertama dari minggu itu. Untuk apa? Mengenang kebangkitan Yesus. Maka disebut hari pertama itu Yom Echad atau Yom Rishon. Nah, makanya kata Echad, Wahid itu merujuk kepada sifat Tuhan yang esa, karena ajarannya dalam kitab Taurat seperti itu. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus tidak membatalkan ini. Makanya ketika ditanya hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada, Yesus merujuk pada kitab Devarim atau Sefer Devarim atau Deuteronomi atau Ulangan. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, kata tauhid sendiri juga tidak ada dalam Al-Quran. Kalau mau dipersoalkan mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab, ya mana juga ada kata tauhid dalam Al-Quran. Sekalipun kata tauhid itu ditekankan dalam ajaran kita Islam. Sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas Tritunggal dan tauhid. Dan tentu kita terberkati dengan pemaparan-pemaparan mereka. Khususnya kita yang Kristen terberkati dengan apa yang disampaikan oleh apologet Kristen. Bahkan penjelasan singkat dari Bapak Bambang Nursena tentang Tritunggal. Nah, saudara dalam Tuhan, memang di dalam Alkitab kata Tritunggal itu sendiri tidak tertulis secara langsung, tetapi ya dari Allah menyatakan diri kepada manusia dan tercatat dalam Alkitab, maka kita bisa mengerti tentang Allah Tritunggal.
Misalnya dalam kisah penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Di sana dia menggunakan kata kita. Jadi jamak, saudara dalam Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru juga misalnya ya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, dalam baptisan itu ya Yesus dibaptis, setelahnya Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan setelah itu ada suara yang terdengar dari sorga. Ya, jadi ada 3 pribadi ya di dalam satu kealahannya, dan tentu hanya orang Kristen yang bisa memahami hal ini. Tentu saja Juma tidak mengerti konsep ini, tidak mengerti tentang hal ini. Ya, bagaimana dia bisa mengerti? Dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik, dia tidak pernah sekolah tinggi teologi Kristen, dan tentu saja dia tidak punya pemahaman dasar tentang Alkitab. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di video tadi dan juga penjelasan singkat Bapak Bambang Nursena tentu memberkati kita, menguatkan iman kita, memberikan kita pengertian bahwa Allah Tritunggal itu nyata adanya. Ya. Dan Allah Tritunggal itu kita percayai di dalam iman kekristenan. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan semoga kita tetap semangat ya. Apapun yang menjadi kerinduan kita saat ini, mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menolong setiap kita. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.